Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bibir kawah Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya longsor. Truk pengangkut motor tabrak ambulans di Jalan Raya Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Sopir ambulans tewas. Pembunuh seorang wanita yang ditemukan tewas di kandang ayam di kota Cimahi ditangkap polisi. Tersangka adalah pelanggan korban sebagai PSK. Kita ke informasi utama. Bibir kawah Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya kembali mengalami guguran longsor akhir pekan lalu. Longsoran material tanah menimpa kawasan kawah seluas 9 hektar. Secara kasat mata tidak ada yang berbeda dari kondisi Gunung Galunggung yang berada di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Namun Sabtu malam hingga hari Minggu dini hari tercatat terjadi 2 kali guguran longsor, salah satunya terekam oleh petugas dan warga. Pengelola objek wisata Gunung Galunggung terus memantau kondisi guguran longsor bekerja sama dengan Badan Vulkanologi yang berada di pusat pengawasan Gunung Galunggung. Guguran longsor terjadi di tempat yang sama dengan guguran longsor yang terjadi setahun lalu, berjarak sekitar 1,5 km dari kawah. Sebagai tindakan pencegahan, pengunjung untuk sementara dilarang turun ke Danau Kawah. Tapi tadi malam sekitar pukul 23 terjadi longsoran yang pertama. Status dari Kawah Galunggung masih aman untuk dikunjungi. Yang terdampak longsor berapa luasnya? Kurang lebih sekitar 9 hektar. Kita sudah menghimbau dan sudah memasang beberapa plang untuk pengunjung tidak turun ke area danau. Dan lokasi dari titik guguran ke area batas kunjungan itu sekitar 1 sampai 1,5 kilo. Jadi masih aman. Longsor tidak menyurutkan pengunjung yang datang ke kawasan kawah maupun pemandian air panas Galunggung. Bahkan hari Minggu, pengunjung malah lebih ramai dari hari biasanya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kemungkinan longsor susulan, kawasan wisata ke lokasi kawah bawah atau Danau Kawah ditutup sementara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Seorang pekerja terluka dan 5 unit sepeda motor ikut ludes dilalap api akibat kebakaran yang melanda bedeng proyek pembangunan perumahan di kota Cimahi Senin lalu. Satu korban yang berusaha menyelamatkan sepeda motor tersambar kobaran api. Senin petang, para pekerja proyek pembangunan kompleks perumahan di kawasan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dikagetkan dengan kebakaran yang berasal dari bedeng semi permanen tempat para pekerja proyek tinggal. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan bangunan semi permanen tersebut dan 5 unit sepeda motor yang diparkir di dekat bangunan. Salah satu pekerja yang berusaha menyelamatkan sepeda motornya menderita luka bakar di bagian wajah dan tangan. Udah tahu besar aja. Kan saya lagi kerja di sana, jadi gak keburu itu soalnya apinya cepat besar. Ngambil dulu pakaian yang di dalam, langsung saya gak ingat sama motor, langsung ada yang teriakin motor. Saya ngambil motor, apinya nyamber, kena badan. Apa aja yang ini? Ini sama tangan. Itu ke sambar api? Iya, motor gak keselamatin. Petugas atau Regu Damkar Kota Cimahi yang tiba di lokasi menyatakan kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Menurut saksi mata, ini disebabkan oleh korsleting listrik karena nyala api itu berasal dari atas atau atap bangunan. Ya kami tiba memang bangunan tersebut sudah habis ya, sudah ambruk karena ini bangunan semi permanen. Satu orang korban yang menderita luka bakar telah dirawat, sedang kerugian material akibat kebakaran mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan unit reserse kriminal Polsek Cimahi Selatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Atap 4 ruangan bangunan sekolah dasar di Pantura, Pusaka Jaya, Subang ambruk Senin lalu. Beruntungnya, ambruknya atap terjadi dini hari sebelum dimulainya aktivitas belajar para siswa.
Sejumlah pelajar Sekolah Dasar Negeri Sunan Gunung Jati, Desa Cigugur Kaler, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, hari Senin terpaksa belajar di selasar sekolah mereka. Belajar di luar kelas mau tak mau harus dilakoni karena 4 ruangan, yakni ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, serta ruangan guru ambruk bagian atapnya. Karena sekolahnya roboh. Dari pagi belajar di sini? Iya. Menurut pihak sekolah, ambruknya atap bangunan sekolah terjadi Senin dini hari. Ruang kelas yang atapnya ambruk memang sudah tidak dipakai lagi untuk kegiatan belajar setelah diketahui bubungan atapnya melengkung. Atap bangunan sekolah yang direhab lebih dari 20 tahun lalu sudah tua dan rapuh. Kami pun langsung mengantisipasi beberapa peralatan sekolah yang diamankan langsung ke pinggirkan gitu Pak. Dan alhamdulillah ini sebenarnya kelas ini sudah dikosongkan, ya tidak ada pembelajaran lagi ketika atapnya itu sudah mulai melengkung lah aja, ini udah tua. Karena pembangunan atap ini rehab itu tahun 2000, jadi udah 22 tahun itu nggak dapat rehab. Pernah rehab katanya tahun 2012, cuma untuk temboknya aja gitu, tembok-tembok. Tapi atap itu belum dari tahun 2000. Akibat musibah ini, para siswa harus belajar di teras ruangan dan sebagian siswa terpaksa diliburkan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. 2 orang bule terekam CCTV bikin onar di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Keduanya memaksa pedagang untuk memberikan uang kembalian dengan membuka paksa laci penyimpanan uang. Resah dengan perbuatannya, para pedagang pasar melaporkan kasusnya ke polisi. Rekaman kamera CCTV di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi menunjukkan kejadian Jumat malam pekan lalu saat 2 orang diduga warga negara asing sempat terlibat cekcok dengan suami istri pemilik sebuah toko. Dalam rekaman, 2 orang asing tiba-tiba masuk ke warung ingin mengambil paksa uang kembalian pembelian makanan langsung ke laci toko. Salah satu lelaki bahkan sempat memaksa mengambil uang dalam tas si pemilik toko. Dinilai tidak sopan, pemilik toko sempat mengusir 2 orang lelaki tersebut. Jadi alasannya mau tukar uang 50 baru, cuman dia memaksa mau buka laci segala gitu. Malahan tas juga mau diambil, saya tolak. 2 orang. Itu warna kulitnya hitam atau putih Pak? Sawo matang. Sawo matang. Badannya tinggi besar Pak, gimana? Tinggi. Dia lagi duduk pas lagi beres-beres, tahu-tahu dia udah masuk warung aja langsung ngedeketin laci. Sempat ngambil uang nggak di lacinya? Dia sempat mau buka laci, ngodok laci, cuman saya tolak, saya usir gitu. Dia tetap nggak percaya. Cekcok baru mereda setelah pemilik toko menyerahkan uang kembalian kepada keduanya. Menurut Persatuan Warga Pasar, pangkal kejadian adalah 2 orang yang diduga warga negara asing itu membeli kue dengan uang pecahan Rp100.000. 2 orang bule tersebut itu membeli makanan dengan uang Rp100.000. Nah, yang Rp100.000 itu dia beli makanan sekitar Rp26.000. Nah, pengembaliannya si ibu yang mau mengembalikan yang 50-nya dia tidak ada di suaminya. Mungkin asumsi daripada orang bule tersebut nggak tahu bagaimana itu. Tiba-tiba orang bule tersebut itu merampas tas si ibu yang punya kios. Bahkan uang yang di dalam tasnya pun juga mau dibawa. Cuman dari suaminya itu sedikit berontak. Dia tidak menerima dengan adanya rampasan itu. Karena dinilai meresahkan, pedagang Pasar Cibadak kemudian melaporkan kejadian tidak menyenangkan tersebut ke Mapolsek Cibadak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.